Halo Aries, welcome back to my channel. Apa kabar Aries semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bersama aku Mela, kita reading lagi. Kali ini akan bertemakan tentang suatu hal yang terjadi dalam hidup kamu yang bisa merubah masa depan kamu. Oke, kita lihat di sini kejadian apa yang bisa merubah hidup kamu. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya buat Aries. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Aries, kita sapa dulu kartunya. Sejenak kamu rasakan energi kamu yang akan muncul. Kejadian apa yang bisa membuat kamu merubah hidup kamu di sini, yang bisa membuat perubahan dalam hidup kamu. Oke, rasakan kejadian apa yang membuat perubahan dalam hidup kamu. Oke, ada Wheel of Fortune. Nah, terlihat memang ada perubahan ya. Ada Death. Wah, ada kartu kematian. Oke. Di situ ada Scorpio ya, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Libra, masih elemen udara ya, Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagi, elemen api, dan The Star, ada Aquarius. Nah, Aquarius kayaknya di sini lagi ya terkoneksi sama kamu ya. Bisa cocok ya, bisa tidak ya nantinya. Oke, itu zodiak yang dilihat dengan kamu. Baik Aries, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke bacaan energi kamu di sini. Nah, itu karena hari masih pagi, kebanyakan ayam-ayam tetangga lagi berkukuk-kukuk. Harap maklum ya. Namanya kita di sebuah pedesaan. Ya. Oke. Baik Aries, di sini ada Wheel of Fortune. Nah, terlihat memang ada suatu perubahan ya. Ada roda yang berputar, ada perubahan yang sangat drastis yang akan kamu rasakan di sini, dan juga ada perubahan dalam hidup kamu di mana ya bagi kamu yang lagi pengen perjuangkan cintanya ya, di sini akan ada suatu pertemuan ya antara kamu dengan dia, atau ada sesuatu hal yang membuat kebahagiaan yang kamu alami ya, karena di sini ada dua burung yang bersatu, seakan-akan perubahan itu ada dalam diri mereka gitu loh ya. Ya mungkin di awal mereka sudah terpisah, atau di awal mereka sudah ada lost contact ataupun LDRan, akhirnya bertemu gitu ya. Itu diibaratkan ya. Dari kartunya kebaca seperti itu. Oke, buat Aries, kita akan lihat seperti apa ceritanya di sini. Nah, kartu pertama ada kartu Death. Oke. Di sini Scorpio. Oke. Death itu menggambarkan adalah suatu kematian atau suatu hal yang sudah berakhir, atau bisa saja di sini ya hubungan kamu yang berakhir, atau memang ada suatu kejadian yang membuat kamu itu terpuruk, entah itu ada keluarga kamu yang mungkin yang sudah pergi, ada salah satu anggota keluarga kamu ataupun ya siapa itu, entah itu orang tua, entah itu saudara yang lain, sepupu gitu ya. Nah, mungkin di sini ada yang sudah pergi untuk selamanya ataupun sudah pergi meninggalkan kamu untuk sementara gitu ya. Nah, di sini ada suatu kejadian yang membuat bahwa perubahan dalam hidup kamu. Kenapa? Ya mungkin sejak kepergian mereka. Nah, itu baru ada suatu perubahan yang kamu lihat, di mana kamu mungkin sedih, kamu yang mungkin di awalnya bahagia, tiba-tiba aja sedih gitu ya. Begitu juga halnya dengan percintaan kamu, atau mungkin dalam perkawinan kamu, di mana mungkin suami atau istri kamu yang meninggalkan kamu gitu ya.
yang mungkin pergi untuk selamanya atau pergi untuk sementara. Nah, di situ mungkin terjadi adalah perubahan dalam hidup kamu. Secara yang mungkin selama ini ada yang menemani kamu. Nah, ya bagi itu keluarga, mungkin selama ini selalu ada keluarga yang bersatu gitu ya, yang lengkap. Tiba-tiba mungkin ada salah satu dari mereka itu yang pergi. Nah, itu yang membuat merasa bahwa hidup kamu sudah berubah. Berubah kenapa ya? Bisa saja di situ kalau kamu tidak bisa menyikapi atau mengontrol emosi ataupun perasaan dan pikiran kamu, nah itu bisa saja kamu akan terjebak dalam suatu keterpurukan gitu ya. Nah, jadi sebaiknya teman-temanku Aries, apapun di sini kejadian ataupun suatu hal yang menimpa kamu, entah itu musibah, entah itu masalah ya, anggap itu semua adalah ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan pencipta alam semesta, di mana itu adalah proses, namanya proses kehidupan. Mungkin bisa saja akan menguatkan kamu, akan menjadi pembelajaran buat kamu, atau menjadikan motivasi buat kamu untuk bisa bangkit gitu ya, untuk bisa merubah hidup kamu gitu. Ya mungkin selama ini secara kamu yang udah punya keluarga lengkap, atau punya suami, atau punya pasangan ya, arti kata mungkin itu pacaran ya, tiba-tiba aja terputus gitu. Dimana kan ya hari-hari itu kamu selalu bersama, selalu merasakan kebahagiaan, selalu bercanda, selalu berdua, selalu kemana-mana itu berdua gitu ya. Nah tiba-tiba aja situasi itu ya sudah tidak ada lagi gitu loh. Itu yang membuat kamu bahwa ya bisa saja menjadi tekanan batin buat kamu, mental kamu juga kayak terpukul gitu ya, secara mungkin orang yang kamu sayangi sudah meninggalkan kamu gitu ya. Nah itu, jadi teman-temanku Aries, jika apapun yang terjadi sama kamu, baik itu musibah, baik itu masalah, baik itu apapun itu, baik itu dalam hal percintaan ataupun dalam pekerjaan kamu, ya anggap itu adalah suatu cobaan hidup kamu yang akan menguatkan kamu, yang akan merubah kamu menuju ke hidupan yang lebih baik itu. Karena pasti ada hikmahnya dari suatu kejadian itu. Pasti ada alasan kenapa Tuhan memberikan masalah seperti itu ke kamu, ya. Jadi intinya harus kita yang bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan apa yang ada dalam pikiran kita, ya, di sini. Dan ini di sini ada juga bukan berarti kematian. Dan di sini juga bisa diartikan terlahir kembali. Nah, saat kamu sudah terpuruk, saat kamu sudah hilang semuanya ataupun kehilangan segalanya gitu ya, dan di sini dimulai hidup baru kamu, dan kamu di sini mulai bangkit gitu loh, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masalah, bangkit dari semua ya, semuanya ya, oke, Aries. Nah, selanjutnya di sini ada Knight of Pentacles. Nah, kalau dilihat dari masalah keuangan kamu ya, terlihat di sini ada kesempatan. Baik mungkin ya, kalau kita sinkronkan ke kartu Death kamu yang mungkin mengalami suatu masalah dalam segi keuangan ya, atau kamu yang mungkin dikhianati teman, atau dibohongi atau ditipu oleh seseorang gitu ya. Dan akhirnya saat kamu merasakan suatu masalah dalam hidup kamu di sini, akhirnya kamu bangkit kembali gitu loh. Dan kamu juga tidak mau bahwa semua yang terjadi sama kamu itu ya tidak mungkin selamanya seperti itu, dan kamu pengen membuat pembaharuan dalam hidup kamu. Secara ya kamu berjuang lagi, secara kamu usaha lagi ya, bagaimana caranya kamu untuk bisa membangkitkan usaha, bisnis, pekerjaan kamu, finansialnya kamu. Dan di sini akhirnya ya berkat usaha kamu akhirnya tercapai. Jadi suatu kejadian yang menimpa kamu itu sebenarnya akan merubah hidup kamu. Ya, merubah hidup kamu itu ya kamu sendiri yang menentukan apakah butuh perubahan atau tidak. Kalau butuh perubahan ya kamu sendiri akan berubah hidup kamu. Bagaimana caranya untuk bisa bangkit menuju ke kebaikan gitu ya. Nah, itu. Di sini ada Seven of Swords. Nah, terlihat memang di sini ya, kamu sebelumnya itu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin dari segi percintaan kamu dibohongi seseorang, atau sebagian dari kamu itu terlihat mereka yang dekat dengan kamu itu manipulasi gitu ya, orang yang toksik, orang yang melakukan hal-hal yang tanpa sepengetahuan kamu. Dan disitulah hidup kamu baru dimulai, dimana bahwa saat kebahagiaan muncul ternyata kamu mengetahui seseorang itu ya membohongi kamu,
baik itu dalam hal pekerjaan kamu, orang yang menipu kamu ya, secara diam-diam dia melakukan hal-hal yang mungkin merugikan kamu gitu. Nah itu, jadi di sini kejadian seperti ini bisa saja akan merubah kamu, entah itu kamu menjadi seseorang yang mungkin ya terpuruk dalam hal segi finansial atau terpuruk dalam hati dan perasaan gitu ya. Nah, jadi inilah suatu kejadian yang memang membuat kamu merubah hidup kamu, perubahan dalam hidup kamu ya. Ya mungkin di awal bahagia, di awal makmur ya, sentosa gitu ya, bahagia gitu ya, dan akhirnya kamu, wah kenapa aku kok seperti ini lagi gitu ya. Disitulah kamu harus sebenarnya berhati-hati, karena udah beberapa kali mungkin kamu merasakan hal ini, akhirnya kamu menjadikan itu sebagai motivasi buat kamu. Secara ya mungkin aku capek dengan susah terus, secara aku mungkin capek dengan menderita terus, kecewa terus, dan saatnya aku mulai bangkit, saatnya aku mulai berjuang di sini gitu ya. Itu, dan di sini akhirnya kamu memutuskan, ada satu yang kamu putuskan untuk hidup kamu. Ya memang perubahan itu yang harus kamu putuskan di sini. Oke? Buat Aries. Jadi keputusan di sini memang benar-benar kamu sudah pikirkan matang-matang ya, harus apa sih yang harus aku lakukan ke depan agar hidup aku bisa berubah. Nggak mungkin saat aku seperti ini aku stuck gitu loh. Secara ya mungkin aku butuh hidup, aku butuh makan, aku butuh minum, aku butuh kebahagiaan. Disinilah kamu mulai memutuskan hidup kamu ya harus bagaimana gitu loh ya. Oke. Dan di sini ada Three of Swords. Begitu juga dengan hati kamu yang tersakiti di sini. Akhirnya kamu tidak mau lagi. Hati yang tersakiti, dikecewakan lagi. Orang yang mungkin banyak drama dalam hidup kamu ya, membuat atau dia orang yang menghadirkan orang ketiga di sini. Dan itu mungkin yang menyebabkan hubungan kamu berakhir, ataupun dia meninggalkan kamu, ataupun kamu yang meninggalkan dia di sini. Karena ada energi di mana ada hati tiga orang nih yang tersakiti gitu ya. Itu kamu atau dia pasangan ataupun orang ketiga di sini. Secara ya mungkin kamu dengan dia ya pasangan sah, sementara ya orang ketiga gitu ya. Dan di sini kamu merasa kamu dikhianati, kamu dibohongi. Disitulah kamu mulai merasa ada perubahan dalam hidup kamu. Wah, aku harus bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan aku nih sekarang gitu ya. Apa yang sudah menjadi strategi aku harus lakukan ya gitu. Ada Five of Wands di sini. Oke. Memang di sini terlihat ada konflik. Sering ada konflik, entah itu dengan teman atau itu dengan pasangan kamu, atau bisa saja saat kamu berteman tiba-tiba aja konflik datang gitu ya, dan pertemanan kamu jadi renggang. Dan situlah mulai ada perubahan dalam hidup kamu, di mana yang di awal ada teman yang mungkin mengingatkan, mensupport kamu ya, begitu juga halnya dengan pacaran gitu ya. Dan ternyata sekarang ada situasi saat kamu berkonflik ya, merubah semuanya gitu loh, merubah kehidupan kamu. Hari-hari kamu jadi berubah, suasana lingkungan juga jadi berubah, baik itu dalam suasana pekerjaan atau di lingkungan kantor gitu ya. Nah itu terjadi seperti kayak tidak pernah terbayangkan ya sama kamu itu. Nah di sini ada the star, ada new beginning, ada fase baru yang kamu lalui setelah apa yang sudah terjadi di diri kamu, di dalam kehidupan kamu ya. Ada sesuatu yang ingin kamu mulai. Apa di sini yang ingin kamu mulai? Kita akan coba lihat di sini. Apa itu? Oke. Kita akan lihat apa itu yang ingin kamu rasakan ke depannya setelah kamu mendapatkan sebuah masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kamu. Oke. Renungkan sejenak, rasakan energi kamu, apa yang akan muncul. Aries, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar ya. Kita akan ambil deception. Nah, di sini terlihat masih ada orang-orang yang manipulatif, orang yang toksik, orang yang berbohong, orang yang benar-benar terkondisi sama kamu, itu orang yang tidak bisa membahagiakan kamu ya. Di sini ada ya, dia masih seperti itu. Jadi intinya di sini kamu harus healing. Di sini ada healing family
healing family issues, di mana kamu pengen menyembuhkan, ya baik itu dari di mana ada keluarga mungkin ya yang meninggalkan kamu, ataupun ada seseorang yang mungkin yang dalam hidup kamu bisa meninggalkan kamu, dan di sini kamu mulai menyembuhkan diri kamu. Itulah yang kamu mulai, penyembuhan, healing ya, pergi dari suatu masalah yang benar-benar akan menyedihkan bagi kamu gitu ya. Dan sini kamu mencari penyembuhan, di mana aku pengen mendapatkan kebahagiaan dan aku harus bangkit, karena yang pergi ya udah pergi, nggak mungkin datang kembali, apalagi untuk pergi selamanya, nggak mungkin datang lagi, nggak mungkin hidup lagi ya. Nah, tapi bagi kamu mungkin yang meninggalkan kamu hanya karena orang ketiga gitu ya, atau hanya untuk mencari pekerjaan, yang mungkin bisa akan kembali. Tapi kamu di sini juga harus bisa berhati-hati ya buat Aries. Kenapa? Karena di sini masih terlihat masih ada seseorang yang mungkin akan suka membohongi kamu, seseorang yang mungkin berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan kamu, dan di situ kamu juga harus berhati-hati. Saat kamu pengen memulai hidup baru kamu, memulai new beginningnya kamu, dan kamu melihat seseorang yang datang kepada kamu, kamu harus bisa ya menseleksinya seperti apa, karena banyak pengalaman yang kamu rasakan, orang yang suka memanfaatkan kamu, ataupun orang yang toksik atau yang ego. Nah, di sini kamu harus bisa berhati-hati ya. Di situ kamu harus bisa mencari sesuatu yang benar-benar baik bagi kamu, orang yang tulus, orang yang pantas buat kamu cintai, ataupun pantas untuk mencintai kamu di sini ya, karena semua itu kamu nanti akan menjalankannya. Di sini memang terlihat ya, hidup kamu yang ingin kamu mulai itu, bagi kamu yang sudah terpisah ya, mungkin dengan pasangan atau mungkin dengan keluarga. Nah, kamu pengen mencari lagi nih energi-energi positif kamu, agar kamu bisa kumpulkan, bisa kamu semangat lagi, akhirnya kamu bisa membuka hati di sini ya. Dan di sini kayak ada seseorang yang datang pengen menawarkan suatu kehidupan kepada kamu ya. Nah, akan segera datang di sini. Jadi hidup kamu itu seperti anak-anak ya, yang tidak punya dosa gitu ya, yang seakan-akan dia memulai kehidupan itu dari awal. Bagaimana caranya dia menjalankan hidup saat mulai membaca, saat mulai menulis ya, saat mulai berbicara. Nah, disitulah kamu mulai fase baru kamu yang kamu lakukan dengan orang yang baru gitu loh ya. Karena apa? Kamu di sini sudah bisa membuka hati kamu, karena itulah kejadian yang kamu rasakan, sehingga kamu merubah hidup kamu ya, inginnya menuju ke kebahagiaan. Aku pengen mendapatkan orang baru aja. Nah, di sini kamu akan mendapatkan ya seseorang yang benar-benar bisa kamu rasakan cintanya ya, kebahagiaan, ketulusan dia, seakan-akan kamu di sini akan bahagia. Penyembuhan kamu itu adalah ya dalam keluarga bisa saja ya, dan berkomitmen juga bisa ya, dan akan ada nantinya seseorang yang akan berkomitmen dengan kamu juga di sini. Terlihat bahwa seseorang itu ya bisa dikatakan seseorang yang memberikan suatu kehidupan yang bisa membawa kamu menuju ke kebaikan kamu. Mungkin perubahan dalam hidup kamu itulah ya yang akan kamu rasakan. Ada hikmah di balik semua kejadian-kejadian yang kamu alami. Jadi jangan merasa bahwa kenapa ya kok aku itu selalu mendapat kesedihan, kekecewaan. Jadi sebenarnya itu harus disyukuri. Kenapa? Mungkin itu prosesnya kamu untuk bisa mendapatkan sebuah cinta yang sebenarnya ya. Karena nggak mungkin kan kita itu langsung ditemukan dengan orang yang wah betul-betul cocok sama kita. Nggak mungkin. Tuhan itu ya akan memberikan suatu pelajaran juga kepada kita, maksudnya pembelajaran gitu loh. Pembelajaran itu ya mungkin untuk proses kehidupan kita, bagaimana kamu harus dilewati dulu nih dengan masalah ini, jadi kamu merasakan semuanya. Jadi dengan masalah itu kamu harus bisa memilih bagaimana cara untuk merubah hidup ini gitu ya. Nah, seperti itu yang kamu rasakan. Jadi syukuri apa yang sudah terjadi, syukuri apa yang sudah kamu alami, karena semua itu pasti akan ada hikmahnya. Karena perubahan di hidup kamu itu akan terjadi jika kamu bisa berusaha lebih giat lagi gitu ya. Oke, buat Aries semuanya, semoga bisa terhibur. Semoga apapun kejadian yang kamu alami bisa merubah hidup kamu menuju ke kebaikan, ke kebahagiaan. Oke, sampai ketemu lagi Aries. Dadah.